Lagi di rumah barunya Pak Ustadz Danu, guys. Masya Allah. Coba kita lihat ke dalam yuk. Rumahnya Pak Ustadz. Duduk manis sambil ngopi. Ini pembangunannya sendiri udah berapa lama nih? Setahun. Setahun ya? Bangun rumah ini kan karena dulu ibu saya kan pengen jadi satu sama saya. Ya. Pengen jadi satu sama saya. Di tengah-tengah bangun, ibu saya malah dipanggil sama Allah. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi ya sudah, memang belum waktunya aja, Mas. Oh, jadi bisa dikatakan rumah ini tuh dibangun salah satu inspirasinya karena ibu Iya. mau tinggal bareng sama Pak Ustadz. Mau tinggal bareng. Ya, sebenarnya kamarnya kan dulunya maunya ini. Kamar ibu nih. Ini kamar ibu sebenarnya dulu. Tadinya. Ini kamar ibu, ini tembok. Ini dulunya pintu. Oh. Nah, jadi dulunya ini pintu. Terus ini tembok. Duduk manis sambil ngopi. Ini kamar utama. Nah, sini kamar mandi Pak Ustadz ya? Ya. Duduk manis sambil ngopi, manis ngobrol di tongkrongan orang santai tos-tos. Ini marmer atau apa Pak Ustadz nih? Onyx, Mas. Onyx. Onyx. Yang ini. Ya. Yang ini onyx Pak Ustadz. Onyx, insya Allah. Bedanya sama marmer tuh apa Pak Ustadz onyx? Kalau onyx itu beda-beda tetepan karena motif ya. Kalau onyx itu bisa dikasih lampu di belakangnya untuk berpendar. Kalau marmer itu masif kayak begini itu nggak bisa. Ini marmer nih, nggak bisa. Ini marmer apa nih Pak Ustadz? Itali. Itali. Ya. Kalau yang di lantai ini? Ini sama Itali. Itali juga. Namanya Levanto kalau nggak salah ini. Ini yang membedakan tuh adalah motifnya mungkin Pak Ustadz ya? Ya, motifnya aja. Motif-motif guratannya ya, Ya. khas banget memang ini. Ini juga Itali. Itu juga Itali itu, onyx. Flower onyx namanya. Kalau warna-warna kayak gini tuh berarti memang dari batunya sendiri? Dari batunya sendiri itu yang nyusun malaikat itu, Mas. Gimana Pak Ustadz? Yang nyusun malaikat. Iya ya. Itu yang nyusun Allah maksudnya. Iya, jadi iya. minta Melalui para malaikatnya. ya, malaikat dengan ketemunya mineral ini, kemudian ketemu dengan warna, coraknya begini. Makanya sebenarnya kalau kita melihat kayak seperti ini umpamanya ya. Ini tuh antara batu yang kayak begini nyusunnya itu kan susah, Mas. Ada putihnya, ada merah, ada hitam, ada ini, dan bercaknya itu hampir mirip sama. Itu sebenarnya kuasa Allah loh, Mas, itu, Mas. Untuk menyatukan Unsur-unsur itu seperti ya? ini, gitu. Benar. Jadi bukan persoalan masalah mewah enggak, ini kuasa Allah yang kuat sekali. Lewat kita membuat sesuatu dengan ubin atau apa marmer tuh bentuk rasa syukur juga sama Allah. Iya, Keindahan yang Allah iya, ini yang ciptakan. Allah berikan sebenarnya. Kayak begini nih, kan beda nih. Kok bisa seperti ini? Lah ini kan Allah nih yang bikin. Ini sebenarnya rasa syukur yang sebenarnya harus kita syukuri setiap saatnya, gitu, Mas. Sehingga jangan sampai kita itu menyanyiakan bahwa memang kenapa dalam Quran ceritakan bumi itu sebenarnya bisa ini sama manusia, itu salah satunya ini dimaksimumkan. Kayak seperti ini dengan ini sudah beda, onyx. Ini sudah ininya juga beda. Bener-bener indah banget. Nah, Pak Ustadz kayaknya concern di kamar mandi tuh kasih batu onyxnya, dikasih batu marmernya. Ini sebetulnya sampai seperti ini tuh Pak Ustadz emang khusus untuk kamar mandi itu harus seperti ini, bersihnya, rapihnya, indahnya, atau seperti apa sih? Ya memang harus bersih ya menurut saya, karena kamar mandi itu kan tempat yang kotor lah. Oke. Ya, Mas. Tempat kotor. Nah, itu sama seperti kita. Kita itu manusia. Kalau memang banyak kotor, kan dianjurkan untuk taubat sebenarnya.
untuk membersihkan diri dari dosa-dosa kita. Kita dianjurkan untuk taubat dan itu setiap saat. Kamar mandi itu ya sama seperti kalau manusia atau kita itu sendiri banyak dosa. Kalau dibiarin itu kan nggak enak, Mas. Kamar mandi dibiarin kotor itu gimana sih? Kan kalau orang, iya, kalau orang itu kan kalau nyerewetin bisa nyerewetin, oh ini kotor anu kan bisa. Coba kalau dia tobatnya dia kepada Allah Ta'ala, mampu nggak dia? Nah itu saya terapkan di setiap rumah saya, bahkan kamar mandi saya tetap mendesain untuk bersih, kemudian warna itu terang biar nanti kalau ada kotor itu ketahuan seperti itu. Jadi intinya adalah kamar mandi ini itu ibaratnya itu dosa-dosa kita. Jadi harus kita bersihkan dan mohon ampun betulan. Tuh, dari kamar mandi aja udah ada filosofinya tuh guys. Ya. Ya boleh kita terapkan juga di rumah, jadi jangan mentang-mentang kamar mandi asal ya Pak Ustadz ya, berantakan di mana-mana. Nggak bisa.'t justru tempat yang kotor itu harus concern untuk dibersihkan. Untuk dibersihkan kalau saya. Bener. Karena saya sendiri kalau waktu pada saat melakukan salah satu ibadah itu, saya kalau mau mandi di Mina, itu mandinya kan bareng. Itu kan teman-teman itu kan jorok-jorok. Ya saya itu sebelum mandi saya bersihin dulu. Kamar mandinya itu saya bersihin. Ustadz yang bersihin? Saya yang bersihin. Jadi emang begitu, nggak tahu saya kenapa seperti itu. Tapi saya juga, ini orang kok nggak punya rasa memiliki, nggak nyalain sih. Tapi di situ ada tas kresek, ada kadang itu maaf ya, maaf itu celana dalam itu masih di situ. Mainin, ini orang itu kok ya betah gitu. Dia nggak ada rasa memiliki loh. Nah di situ saya nggak bisa, sedih gitu loh saya kalau saya Mas. Itu bisa menjadi bagian dari keimanan seseorang juga Pak Ustadz ya, kalau bisa nggak itu Pak Ustadz? Ya bisa, tinggal orangnya itu paham nggak dia sebenarnya, atau dia hanya cuma pakai aja sebenarnya. Itu, karena kalau saya itu di toilet umum gitu ya, kalau kotor itu ya saya bersihin, saya nggak bisa seperti itu. Guys, begitu. Kebersihan itu mencerminkan ya Pak Ustadz ya? Mencerminkan, insya Allah mencerminkan keimanan seseorang. Kalau misalkan memang dia ada rasa memiliki kan, ada rasa toleransi, memperhatikan nanti orang gimana nih kalau mau pakai gitu kan. Bener. Kalau ngelihat ini desain interiornya tuh pas Pak Ustadz, kalau saya lihat ya. Saya kan awam nih mengenai rumah maksudnya, tapi kalau ngelihat desain interior rumahnya Pak Ustadz nih, baru lantai bawah, beberapa tempat sama termasuk kamar, toilet dan dapur ini yang desain siapa Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz pakai jasa desainer interior atau seperti apa? Enggak sih, ya saya sendiri aja coret-coret, sketch, kemudian ya baru memberikan yang ini apa, begitu. Oh jadi Pak Ustadz yang desain sendiri? Iya. Wih. Jadi kayak istri kan, karena dapur itu kan sebenarnya kan yang butuh istri ya. Jadi kayak istri itu apa maunya gitu aja, saya maunya ini ya udah kamu beli aja apa kemudian nanti di set, kemudian didesain ulang lagi pasnya apa. Ini urusan perempuan ya. Saya Pak Ustadz memfasilitasi. Ya, memfasilitasi apa yang Mbak Ulan inginkan. Gitu ya, seperti itu. Ini juga beda nih Pak Ustadz ini ya. Iya. Ini bak cuci piring. Bagus, luar biasa. Mudah-mudahan nih semua teman-teman yang lagi nonton ini Allah izinkan Pak Ustadz. Amin. Punya Allah idaman dan impiannya. Amin. Dekat aja sama Allah beneran. Deket sama Allah beneran. Jadi nanti kemudian kalau dekat sama Allah, iman kuat, amal soleh, insya Allah juga bagus ya, insya Allah nanti akan saya tidak tahu persis ya, itu hanya Allah mengabulkan doa, itu kan haknya Allah ya. Betul, tapi kalau memang sudah imannya kuat, amal solehnya bagus ya, mudah-mudahan lah ya, tinggal ikhtiarnya, kalau memang itu ikhtiarnya dapatnya bagus ya insya Allah lah. Insya Allah ya, saya nggak bisa bilang pasti dikabulkan karena pasti itu haknya Allah. Hanya milik Allah. Iya, cuma saya memberikan jalan aja seperti itu. Hanya seperti itu. Amin, insya Allah Pak Ustadz.